Halo semua, ketemu lagi di YouTube channel Rafif. Semoga pada sehat semua ya teman-teman. Karena sekarang lagi musimnya banyak sekali yang sakit gitu ya di antara teman-teman saya juga. Kemudian secara cuaca juga mungkin khususnya di Bandung agak ekstrim ya. Jadi teman-teman mudah-mudahan pada bisa menjaga kesehatan semuanya ya. Oke, untuk di video kali ini saya pengen bahas mengenai kenapa orang-orang itu seringkali kesulitan atau bahkan tidak bisa mewujudkan ide yang dimiliki oleh orang-orang tersebut. Nah, kita pahami dulu bahwa setiap hal yang kita lakukan, setiap aktivitas yang kita lakukan itu mengandung unsur ide. Nah, bagi saya setelah mengalami ya beberapa pengalaman hidup, kemudian sudah kerja sana sini gitu ya, kemudian berinteraksi sama banyak-banyak orang, macam-macam orang hebat gitu, orang-orang yang aneh pun pernah, orang-orang yang ya bermasalah gitu pernah. Kurang lebih saya membagi dua jenis ide yang sifatnya jangka panjang dan ide yang sifatnya jangka pendek. Nah, untuk ide jangka panjang itu memang nanti kita bahas setelah ini ya. Ide jangka panjang ini adalah ide yang memang menjadi bagian dari value atau visi hidup atau project lah ya kita bisa bilang, yang biasanya ingin orang-orang wujudkan. Nah, orang-orang seringkali bermasalahnya di ide yang jangka panjang ini. Tapi kalau ide jangka pendek itu cukup simple ya, misalnya kayak hari ini mau makan apa, kemudian misalnya hari ini kita mau main kemana gitu kan, yang spontan ya, yang sifatnya spontan gitu. Nah, kalau misalnya ide jangka pendek, kan hari ini mau makan apa, kita kan biasa juga nanya misalnya sama teman-teman kantor kita atau teman-teman sekolah kuliah kita. Misalnya, oh kayaknya hari ini enak deh kalau misalnya makan sei sapi gitu, atau makan ayam, makan sayur gitu, makan kalau di Bandung biasanya pada jajannya seblak gitu ya. Nah, ide jangka pendek ini cenderung lebih mudah untuk diwujudkan karena clear, objektifnya jelas, ukurannya jelas, dan kelihatan. Misalnya tadi ya, mau makan daging, mau makan sei sapi, artinya sebelumnya kita pernah memakan hal tersebut kan, dan sebelumnya kita pernah melihat hal tersebut, sehingga lebih mudah untuk bisa diwujudkan hari itu kita ingin makan bersama sei sapi ataupun daging ayam gitu. Nah, gimana kalau misalnya kita coba bawa konsep itu ke hal-hal yang sifatnya project atau value yang memang perlu diwujudkan dalam hidup kita. Misalnya teman-teman ya pengen menjadi seseorang yang sukses, misalnya menjadi CEO di perusahaan teknologi, misalnya ingin menjadi owner bisnis, misalnya ingin menjadi public speakers yang baik, yang keren, misalnya ingin jadi macam-macam lah. Banyak sekali project-project yang sifatnya itu sangat padahal penting buat diri kita untuk kita raih. Nah, itulah yang dinamakan ide jangka panjang, teman-teman. Dalam hal ini saya tidak akan membahas apakah ide yang dimiliki seorang tersebut itu sukses atau gagal. Tapi yang penting itu berhasil. Definisi berhasil ini ya berhasil itu kan ada hasilnya gitu ya. Nah, seringkali bahkan untuk punya ada hasilnya pun sulit. Makanya apapun yang diinginkan dengan ide tersebut, apapun yang diinginkan dengan rencana atas ide tersebut, jadinya seringkali hanya wacana belaka. Lama-lama jadi halu, dan itu bahaya banget, teman-teman. Dan jadinya ketika ingin mewujudkan ide, seringnya skeptis sama ide yang kita punya. Atau bahkan kita malah jadi tidak pede lagi untuk punya ide tersebut gitu.
ya lebih tepatnya kapok gitu ya untuk punya project lagi, untuk bisa berbisnis lagi misalnya, untuk bisa kolaborasi lagi sama orang lain, jadinya kapok gitu. Nah, ini perlu ditelusuri apa yang menyebabkan ide yang jangka panjang ini seringkali menjadi gagal gitu. Nah, kalau saya sih kurang lebih ada beberapa hal ya. Yang pertama, kenapa ide itu bisa tidak berhasil. Jadi bukan sukses atau gagal ya, sorry, saya ralat. Bukan sukses atau gagal, tapi tidak berhasil karena memang ide tersebut itu tidak kita coba petakan atau tidak kita coba buat menjadi hal yang lebih mudah untuk dikunyah. Maksudnya gimana? Contoh, ide kita pengen menjadi CEO perusahaan teknologi. Pertanyaan pertama yang perlu ditanya adalah hal apa atau habit apa yang dimiliki seorang CEO perusahaan teknologi. Nah, itu dulu yang perlu digali, karena bagaimana kita bisa untuk menjadi CEO perusahaan teknologi ketika bahkan kita tidak tahu daily habitnya itu apa. Kemudian sebenarnya misalnya kalau berorientasi pada produk apa yang dia buat, tidak sekedar label semata, tidak sekedar hanya misalnya it's all about the business gitu ya, it's all about the money. Dan itu yang perlu kita tarik lah ke hal yang sehari-hari. Apakah kita dalam sehari-harinya sudah benar-benar selayaknya seperti CEO perusahaan teknologi? Kalau belum, maka cari tahu segera. Sehingga jadinya gini, mimpinya besar, tapi kitanya merasa kecil. Mimpinya jadi lebih besar daripada diri kita. Harusnya nggak gitu. Harusnya ide ini atau dreams ini itu jadinya setara sama kita gitu. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Kalau diri kita yang lebih besar dari idenya, artinya idenya memang kecil gitu ya. Dan itu ya apa ya, it's nothing challenging gitu. Tapi setara, sebisa mungkin kalau idenya lebih besar, itu ya coba bisa nggak kita setarakan dengan diri kita ya. Atau misalnya kitanya yang terlalu besar, berarti idenya terlalu kecil nih. Kita harus asupin apa dalam ide ini gitu. Dan sebisa mungkin ide ini menjadi poin dan memang yang muncul dari diri. Yang sifatnya otentik, bukan sekedar ingin kelihatan sukses gitu, ingin kelihatan besar di mata orang lain. Buat apa? Pembuktian-pembuktian itu pada akhirnya tidak menjadikan diri kita lebih baik sebenarnya. Pada akhirnya pembuktian-pembuktian itu sifatnya seperti kemenangan yang dibuat-buat, bukan kemenangan sejati diri gitu. Yang kedua, ide tersebut biasanya ide orang lain. Kita boleh terinspirasi atas ide orang lain, boleh. Tapi yang menjadi tidak boleh adalah bahwa kalau misalnya kita punya ide yang mirip sama orang lain, kita berekspektasi untuk sama hasilnya seperti orang lain tersebut. Nah, itu yang jangan sampai terjadi gitu, teman-teman. Mengelola ekspektasi pun penting ketika kita menuju atas capaian ide kita. Karena proses menuju mewujudkan ide ini kan tidak sekedar aduh asik nih kayaknya gitu ya. Wah asik gitu punya ide yang keren. Wah asik punya ide yang ambisius. Bukan sekedar gitu. Kadang yang kita lupa itu bagaimana menikmati untuk mewujudkan ide tersebut. Definisi menikmati pun ini perlu didefinisikan lagi. Bukan sekedar having fun, bukan sekedar enjoy dengan ide yang kita punya, tapi kita persisten, kita mau kalau bahasa Inggrisnya tuh sebenarnya bukan enjoy, tapi savor dengan ide kita gitu. Dan kita mau benar-benar mengorbankan, tapi bukan mengorbankan ya, saya ralat. Lebih tepatnya adalah kita mau melakukan apa saja, rela melakukan apa saja untuk bisa mencapai ide tersebut tanpa ada rasa penyesalan, tanpa ada hal-hal yang
merasa dikorbankan gitu ya. Dan itulah yang menjadi poin penting terhadap ide itu. Makanya teman-teman, yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa tahu potensi yang dimiliki oleh diri kita, kemudian bagaimana kita coba menghabitkan atau habit apa yang kita punya selama ini, dan juga bagaimana ketika kita punya ide dan kita bisa terus continue ataupun sustain untuk bisa menghidupkan ide dalam hidup kita. Kuncinya ada di action, ya. Banyak yang bilang kalau action tanpa konsep juga nanti kan jatuhnya seperti menembaki musuh tanpa target gitu ya. Atau misalnya contohkan kayak kalau sekedar action doang, nantinya malah cuman sekedar ngabis-ngabisin energi tanpa nggak tahu hasilnya seperti apa. Nah, action ini harusnya didefinisikan sebagai sesuatu hal yang kita lakukan dan berhasil, memiliki hasil atau ada hasilnya gitu. Nah, action ini simple, artinya apa yang telah kamu lakukan atas idemu itu, apa yang telah kamu actionkan, doingkan ya atas idemu itu. Sudahkah kamu membuat step by step-nya? Sudahkah kamu membuat apa saja yang perlu dalam hari-harimu perlu diwujudkan atas idenya? Nah itu perlu dipetakan mulai sekarang gitu teman-teman. Jangan sekedar punya ide keren dan kemudian ketika idenya sekedar wacana, itu seringnya menyesal, seringnya jadi berupa regret gitu. Hati-hati kalau sering menyesal, jadinya nantinya nggak mau berkarya gitu ya, ngadat berkarya. Kalau sampai ngadat berkarya itu hati-hati sekali, kita bisa kehilangan jati diri kita. Jangan sampai bahwa dalam hidup kita itu jadinya nggak mau berkarya. Minimal itu coba menghidupkan ide orang lain misalnya. Pastikan itu ada unsur ide kita ya untuk menghidupkan ide orang lain. Dan action kan gitu ya, ketika kalau misalnya sulit untuk berangkat dari ide sendiri, coba dari ide orang lain dan wujudkan ide orang lain tersebut gitu. Biasanya itu cenderung lebih mudah ya untuk bisa mewujudkan ide orang lain. Dan ide yang tervisualisasikan di benak-benak kita ini nih, kan kita pengennya misalnya contoh untuk menjadi seorang yang saya contohkan, untuk menjadi seorang CEO di perusahaan teknologi, imajinasi saya, visualisasi saya adalah ya kita itu sudah punya misalnya softwarenya, sudah ngerti ilmu codingnya misalnya gitu ya. Tapi kan pada kenyataannya mungkin nggak kayak gitu. Pada kenyataannya ternyata menjadi CEO perusahaan teknologi kok malah ternyata memperdalam bisnis gitu ya. Memperdalam bisnis model, memperdalam misalnya bagaimana desain dari softwarenya, bukan sekedar coding gitu ya. Nah, kan karena kita sudah action dulu gitu. Karena kita sudah pernah melakukan sesuatu terlebih dahulu, jadinya lebih terbayang. Dan ketika ketemu di dunia nyata, oh ternyata ini step yang harus saya jalani. Jadi barangkali kita memang harus melakukan sesuatu terlebih dahulu untuk tahu jalannya kemana gitu. Mudah-mudahan dengan video ini teman-teman bisa mulai identifikasi gitu ya, ide saat ini teman-teman yang sering dijalani yang mana, dan jadikan ide itu menjadi sebuah energi, menjadi sebuah, ya kalau saya nyebutnya sebuah bensin untuk hidup, supaya teman-teman terus bisa berkarya dan menghasilkan karya yang impactful dan satisfying untuk hidup teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen memperdalam tentang gimana sih caranya ingin punya ide terus diwujudkan menjadi sebuah project dengan memiliki mindset yang actionable, teman-teman bisa ikutan kelasnya Wellness Life Mastery di
Synthesa Wellness. Nanti aku taruh di kolom deskripsi ya teman-teman ya linknya. Dan juga segera daftar karena kuotanya juga terbatas dan saya nanti akan ngajar bersama Kang Zain Permana. Pokoknya beliau wah mantep banget dah. Nanti akan dibahas dari sisi self developmentnya seperti apa sama beliau, kemudian dari sisi psikologinya sedikit gitu ya, bahwa ketika kita menjalani ide secara psikologis itu manusia tuh akan seperti apa. Pokoknya bakal seru banget. Dan ini programnya berjalan selama kurang lebih 1 bulan. Kita akan kelasnya diadakan setiap hari Sabtu di jam 8 malam. Dan nanti selama di pertengahan pembelajaran akan ada tools-tools yang bisa dipakai sama teman-teman semua untuk bisa mewujudkan ide teman-teman. So, terima kasih sudah nonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di-share kalau misalnya dirasa bermanfaat. See you on the next video.